الفاتحة لرسول الله وآل رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أرواح من مشايخنا وأساتذتنا ولا أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وجيراننا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على ما لهم بشيخنا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبو بكر بن سالم وعلى ما لهم سيد الشيخ الإمام الحبيب أبو بكر بن علي المشهور أن الله تغشم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا البركات والسرور في الدين والدنيا والآخرة على هديه وعلى كل نية صالحة جامعا لكل خير دافعا لكل شر بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بعد أداء فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berhadir dalam melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu dengan kita dapat mengerjakan salat zuhur terlebih dalam keadaan berjamaah. Puji dan syukur pula kita haturkan kehadirat Allah karena hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan hari yang kesekian kalinya, yang hari ini merupakan hari yang keseminggu ketujuh harinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala dari setiap ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap amal ibadah yang telah kita kerjakan akan menggiring kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Amin Allahumma amin. Sampai kepada hadis yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam kitab beliau Mukhtarul Hadis, hadis yang ke-13. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam jahidul musyrikina bi amwalihim bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Haditsun sahihun rawahu Ahmad. Hadis yang ke-13 ini memerintahkan kepada kita untuk dapat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan akan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dengan apa kita mengorbankan apa yang kita miliki? Yang pertama, bi amwalikum, dengan harta kita, untuk memerangi orang-orang kafir, untuk memerangi orang-orang musyrik. Orang kita harus paham di dalam kalimat jihad, kita berjihad, benar-benar jihad itu ketika kita melawan dengan orang-orang kafir, itu baru dinamakan jihad. Sementara ketika kita terkadang dihadapkan orang muslim dengan orang muslim, yang terjadi di beberapa tahun yang silam di daerah Arab, di daerah Timur Tengah, muslim sesama muslim diadu domba, dipecah belah, diolah berperang,
bermusuhan satu sama lain. Itu namanya bukan jihad, tapi itu fitnah yang terjadi di tengah-tengah orang-orang muslim. Sementara jihad dalam artian kata menurut syariat yaitu peperangan antara orang muslim dengan orang-orang musyrik atau dengan orang-orang kafir. Seperti contoh saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang berperang dengan orang-orang Israel. Itu nang bujur-bujur jihad namanya. Kalau sesama muslim itu bukan jihad. Yang benar-benar jihad antara orang muslim dengan orang kafir. Ujar baginda Muhammad, apa yang perlu kita korbankan untuk jihad kepada Allah Subhanahu wa taala melawan dengan orang-orang kafir? Bi amwalikum. Yang pertama kali disebutkan oleh baginda Muhammad dengan harta. Dengan harta. Jihad atau peperangan antara kita dengan orang-orang kafir ini sekarang Masya Allah kada perang secara satu lawan satu kada, tapi perang secara pemikiran, perang secara metode atau tata cara menjalani kehidupan manusia. Perang dalam berbagai macam sisi kita diperangi oleh orang-orang kafir. Oleh karenanya ada sebagian para ulama kita dahulu kerja istilah kamera live dan lain sebagainya. Ujar guru-guru kita, kalau misalkan orang-orang kita sekarang hidup di zaman yang sudah Masya Allah canggihnya luar biasa. Orang-orang kafir setiap hari mereka mengupload, ini kalau segi dunia mayanya, orang-orang kafir itu mengupload hal-hal yang negatif. Setiap hari ini ribuan video yang kada baik disebarluaskannya. Oleh karenanya ujar para guru-guru kita, para ulama-ulama kita pun jangan sampai kita mendiamkan apa yang mereka lakukan seperti itu. Kita lawan dengan apa? Dengan kita juga mengupload hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ini peperangan secara tidak langsung. Orang-orang kita melawan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ataupun orang-orang yang penentang Islam. Ini salah satu cara atau salah satu jalannya. Dengan apa? Bahari karena duit, mana nungkar HP bagus, nungkar kamera bagus, nungkar apa-apa ada, karena itu semua dengan harta, dengan duit. Itu disebut dengan bi amwalikum. Makanya orang-orang kita terkadang Masya Allah demi untuk membuat satu video itu menghabiskan sekian-sekian juta, mereka mengeluarkan duit sekira melawan dengan perlawanan orang-orang kafir. Itu harus kita pikirkan hal yang demikian itu. Makanya ujar guru-guru kita, seminimal-minimal kita kalau melakukan dengan harta yang kita miliki, lawan, perangi orang-orang musyrik, perangi orang-orang kafir. Ini salah satu cara di antara niat yang ditanamkan oleh para guru-guru kita ketika kita menyebarluaskan hal yang demikian ini, kita memerangi orang-orang musyrik dan memerangi orang-orang kafir. Salah satu cara atau jalannya. Dengan apa? Dengan harta. Ini kadang awal kalau ada lawan duit. Makanya pian Masya Allah tabarakallah, perlu orang-orang harus berada di belakang para pendai-pendai, mendorong para pendai, mendorong para penceramah, mendorong para guru-guru untuk mereka dapat menjalankan dakwah mereka dengan baik. Makanya kita bersyukur kalau daerah Banjar ada Ustadz Ilham Humaidi. Kalau medianya sudah luar biasa canggihnya sidin, Masya Allah, kita dukung, kita apresiasi. Guru-guru yang lain harus, bahkan kalau setiap masjid itu ada bisi channel masing-masing. Ini memerangi secara pemikiran, melawan dengan apa yang diserang oleh orang-orang kafir. Orang kafir kada mau menyerang manusianya langsung, pasti terbentur, kada kawa, pasti kalah mereka. Kalau orang Islam bersatu pasti kalah orang kafir. Tapi yang diperangi oleh mereka terlebih dahulu adalah pikiran, pola pikir manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Itu dulu yang dirusaknya. Oleh karenanya orang-orang kita niatkan segala sesuatu yang kita korbankan dari harta yang kita miliki itu untuk menjalankan jihad atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama dengan harta,
dengan harta dulu disebutkan, hanya wa anfusikum, hanya dengan diri kalian. Kalau kita kawa memiliki harta untuk berjihad di jalan Allah, dengan harta dulu. Karena harta, maka dengan diri kalian, dengan diri kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kawa juga berjihad dengan diri kita, wa alsinatikum, berjihad melawan orang-orang kafir dengan mulut-mulut kita, dengan lidah-lidah kita, dengan syarat tanpa ada caci maki, dengan syarat tanpa ada menghinakan. Orang kita ini terkadang Masya Allah, muslim lawan muslim diadu dombanya, sudah habis luar biasa. Nang kata watu orang kafir, nang himung itu orang kafir, orang musyrik, himungnya muslim lawan muslim diadu dombanya perang. Habib si A lawan Habib si B diadu dombanya perang. Orang alim si A lawan orang alim si B diadu dombanya perang. La ilaha illallah. Amun kita kalau faham dengan hal yang dibikin itu, maka kita ikut-ikutan bersama dengan mereka, sama halnya kita termasuk orang-orang yang rugi. Makanya lidah, kadang-kala kita dengan harta, kadang-kala kita dengan apa, dengan tenaga diri, jiwa dan raga kita, minimal dengan lidah kita suarakan. Kita suarakan. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi dengan syaratnya ada, dengan tanpa ada caci maki. Itu yang utama benar. Dan terkadang yang letak kita melihat para pendai kita mengatakan kata-kata yang kurang layak. Ya kurang layak kita padahkan yang kurang layak. Kada bagus ya kata-katanya yang kada bagus. Makanya para ulama kita di Hadramaut itu udah sidin ikhtar ma bataqulunahu. Pilih ujar para ulama kita apa yang akan kalian katakan. Pilih kata-kata itu, jangan asal cerocos saja, cerocos saja, jangan tanpa ada penyaringnya, itu bahaya. Makanya harus ada penyaringnya dulu, harus ada penyaring yang paling utama. Kita harus memiliki guru yang menggiringkan kita di jalan yang benar. Itu tuh penyaring pertama. Penyaring yang kedua ada Al-Quran, ada Sunnah. Guru, karena guru itu terkadang kita manusia ini melakukan satu kesalahan yang menyalahi syariat Islam atau melenceng daripada syariat Islam. Guru, bila kita bisian guru itu langsung menegur lawan kita. Sekalipun guru dalam posisi yang sangat jauh guru kita. Misalkan kita di Indonesia, guru kita di Yaman, guru kita di Mekah, guru kita di Madinah, bisa saja guru-guru kita menegur dengan kesalahan yang kita lakukan, itu bisa. Makanya ujar para habaib kami itu di Hadramaut, manakala kalian masih kadakawa menghubungkan hati kalian dengan guru-guru kalian dimanapun kalian berada, berarti hubungan antara kalian dengan guru kalian itu masih lemah. Guru-guru kita itu ujar para habaib kita di Hadramaut, mereka itu seperti satelit. Tinggal kitanya aja lagi mengarahkan. Kalau nang hendak tarang kita arahkan bujur-bujur, sekira pas mengarah ke satelit, atau bebereng aja ya kabur. Terkadang bersambut TV-nya karena kada pas kena lawan satelitnya. Makanya kita arahkan bujur-bujur sekira pas kena lawan satelitnya itu. Bila kena, maka terang, nyaman, meniti satu jalan, selalu dibimbing oleh mereka para ulama-ulama. Itu yang disebut dengan murabbi, mursyid, yang akan menggiringkan anak muridnya ke jalan yang benar. Salah, langsung ada teguran dari mereka. Itu spontan. Nah, itu. Jadi jihad melawan orang-orang musyrik dengan harta, dengan jiwa raga, dengan lidah kita. Nah itu hadisun sahihun rawahu Ahmad. Hadis yang ke-14, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ujar baginda Muhammad di hadis yang ke-14 ini, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kita ini harus terus memperbaharui keimanan kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak mengucap la ilaha illallah. Makanya tidak ada satupun orang wali melainkan mereka memiliki zikir atau wirid la ilaha illallah sekian ribu. Kurang sekumpul disebutkan dalam riwayat 24.000 di dalam kitab Manaqib Sidin itu. Tapi
perlu diperhatikan. Kalau para wali-wali Allah Ta'ala, kalau para orang-orang sufi, orang sufi itu mereka bertasbih ada sedikit keunikan, ada sedikit perbedaan dengan orang-orang kita. Zikirnya orang-orang sufi ini disebutkan dalam hadis musalsal. Hadis musalsal. Ada orang sekali zikir itu sekali 3 tarikannya. 3 lakas kalau tuntung dah. Lakas tuntung 3. Tapi dihitung satu kalinya 3 kali tarik tasbih ini 3. Sama misalkan kita la ilaha illallah sekian ribu kali. Karena kalau per biji itu kalau menurut ulama sufi itu dasar memerlukan waktu. Makanya di dalam tariqat sufiyah itu ada teknik untuk zikir 3, tarik 3, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarikannya 3, hitungannya misalkan seputaran ini 100. Nah itu satu tekniknya yang pertama. Yang kedua 5, tarikannya 5. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi 5 tarikannya. Nah itu ada teknik zikir seperti itu. Teknik yang selanjutnya 7, ada juga 7. Nah telakas lagi itu pun 7 yang letak. 10 kali aja la ilaha illallahnya 70 sudah. Nah itu teknik zikir orang-orang sufi. Nah tapi sebanyak biji tasbih yang dilewati sebanyak itu pula yang bertasbih. Makanya kita kadang bingung dengan ada orang-orang sufi, mereka sholawatnya puluhan ribu, mereka zikirnya puluhan ribu, mereka puluhan ribu macam-macam gitu. Tapi nang kada kawa tuh baca Al-Qur'annya gitu. Baca Al-Qur'an kada kawa itu harus kita baca per ayat kan itu, kita baca per huruf kan itu kada kawa. Makanya bila kita ada mendengar ada ulama yang menghatamkan di dalam setiap malam di bulan Ramadan itu seperti Imam Syafi'i, di dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an ini di dalam satu hari beliau menghatamkan 2 kali hatam. Malam sekali hatam, siang sekali hatam. Jadi 24 jam itu sidin menghatamkan 2 kali Al-Qur'an. Kita napa kita hatamkan dalam sehari, jangankan sehari sebulan digin syukur benar sudah mun sekali hatam do yang letak. Imam Syafi'i di dalam bulan Ramadan 2 kali dalam sehari. Wah, apa itu guru ya? Kada kawa. Contoh di Temboro di daerah salah satu di Jawa apa Temboro itulah. Temboro pokoknya daerah Temboro lah. Itu daerah penghafal Al-Qur'an. Mereka sholat tarawih ini kadang kayak bagian kita. Sholat tarawih ini kalau bagian kita ini mencari nang cepat, mencari nang lakas tuntung. Yang letak kalau bagian sana karena orang penghafal Al-Qur'an di dalam satu malam 1 kali hatam Al-Qur'an. Sembahyang tarawih dalam 20 rakaat itu sekali hatam Al-Qur'an. Berarti serakaat itu lebih dari sejuz. Karena kalau serakaat sejuznya 20 juznya, Masya Allah tabarakallah, adalah orang kita nang sanggup pun kayak itu, nang sejuz semalaman dibilang betunjulan benar. Yang letak mencari nang ta'anu jujur pulang orang kita nih, orang sana, Masya Allah tabarakallah, dalam waktu 8 jam setiap malam mengkhatamkan sebiji Al-Quran di dalam tarawih 8 jam menggawi. Maka berarti kalau menurut orang-orang kita tidak mustahil seperti Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di dalam setiap malamnya, yang letak siangnya malam hatam pulang Al-Quran. Imam Syafi'i luar biasa keistimewaan, kealiman, keilmuan beliau sangat luar biasa. Makanya kalau orang yang 8 jamnya di dalam satu malam kau menghatamkan di dalam tarawih mereka, apalagi sekelas Imam Syafi'i, luar biasa. Jangan ada wadah kita itu paling imamnya imam non makmum sikung ya ada. Ini orang-orang penghafal Al-Quran mereka di Temboro. Salah satu pondok pesantren Al-Quran. Wadah kita nih ngaran Indonesia ini unik bang lah. Ada nang 8 jam tarawih, ada juga nang 8 menit bayang tarawih. Nang dicari itu antara 8 jam lawan 8 menit tuh nang paling banyak memilih itu nang 8 menit tuh bang kira-kira. Anu lakas tuntung. Ya Allah. Nang sejamnya kan supaya yang tarawih sudah jamaah nih bilang kipuh wana tuh bang sudah. Minggu kena nak cari nyawa lagi aja. Mencari imam yang lain aja pulang sejam aja tuh hanya
Apalagi nang sampai 8 jam, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Jadi apa? Dikatakan oleh baginda Muhammad, kita disuruh untuk memperbaharui, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Harus ada wirid kita membaca la ilaha illallah tuh. Harus ada wirid dalam setiap hari kita. Makanya minimal yang diajarkan oleh baginda Muhammad, ba'da kulli salatil fard, setiap sembahyang fardu yang kita baca tuh, nah itu memperbaharui iman kita, ngarannya tuh la ilaha illallah. Membaca yang 3 kali itu sambil berpijim, sambil buncalak cengang ke sana kemari, sambil berpijim. Yang la ilaha illallah 3 kali itu la ilaha illallah sambil berpijim bacanya. Yang letak karena dikatakan, disebutkan di dalam hadis musalsal. Hadis musalsal, apa gerak hadis musalsal itu Ustaz ya? Hadis musalsal itu hadis yang sanad daripada hadis tersebut bersambung, diambil dari orang alim, si A, si B, si C, disampaikan baginda Muhammad SAW. Bukan berarti hadis yang lain untuk ada musalsal, ada, tapi ini ada para ulama kita menyusunkan yang namanya kitab musalsal. Seperti menjulung tasbih, bertasbih dengan 3, 5, 7 tadi, seperti apa nang la ilaha illallah tadi itu ada hadis-hadis musalsalnya. Makanya guru kita yang datang terakhir semalam, Syekh Dr. Yasir bin Salim Asy-Syuhairi, beliau termasuk orang yang mengumpulkan kitab atau apa hadis-hadis musalsal. Di dalam kitab beliau yang semalam itu ada, di dalam kitab itu ada musalsal la ilaha illallah yang 3 kali setelah salat. Ada macam-macam lagi musalsal yang lain-lainnya. Nah itu. Oleh karenanya orang-orang kita ketika mengucapkan la ilaha illallah minimal 3 kali setelah salat itu berapa jam, itu tata caranya sesuai dengan cara memejamkan mata mengucap la ilaha illallah. Nah kayak kita sembahyang, untuk sembahyang Bang. Makanya itulah para ulama kita mengaturkan wirid atau zikir setelah sembahyang, memperbaharui keimanan kita. Perlu tajdid, perlu perbaharuan, nang kayak HP, pian nang kakanakan nina tahu di HP atau alat-alat elektronik. Terkadang diperlukan apa? Perbaharui. Ada perbaharui ngarannya, atau aplikasi perbaharui ya. Itu HP-HP yang canggih-canggih. Tapi kalau HP yang masih berpicik, berpicik ini ada awal Bang Nita. Itu kalau ada perbaharuinya Nita. HP-HP yang kayak orang kekanakan wah Nita yang ada. Nah, itu ada perbaharui. HP aja perlu perbaharui. Apalagi kita manusia. Karena kalau kada diperbaharui ujung-ujungnya hang HP-nya, HP aja hang kada diperbaharui. Makanya kita manusia, amun kada kita perbaharui dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, maka manusia ini hang juga. Makanya disuruh berzikir. Dengan zikir tersebut itu akan memberikan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang soleh itu kalau hendak mencari ketenangan, kalau orang kita hendak mencari ketenangan tuh udah berjalan ke anu dulu aja, anu pina pusing mana kepala, udah pina galau, pina anu mencari ketenangan dulu aja, kemana-mana kan bawa kunjangan. Orang-orang soleh mencari ketenangan dengan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, berzikir kepada Allah datang ketenangan. Kalau orang kita nih lain bang, orang soleh yang letak nampak mencari ketenangan dulu aja, ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat rekreasi, itu mencari ketenangan orang kita nih. Tapi kenapa apa? Bolehlah boleh karena larangan. Di samping itu orang-orang kita memikirkan penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu pun jadi ibadah juga orangnya. Nah, berjalanan buku kunjangan apalagi biasa imbah hari raya. Pian sudahnya. Tapi pinanya tahun ini yang imbah tuntung haraya ini ada timbul aturan yang hendak ke pantai harus ada vaksin booster. Nah, kira-kira kayak itu bang. Karena hendak ziarah jaga kelampaian pian la ilaha illallah, kelampaian ziarah yaitu disuruhnya bersontek dahulu. Bayangkan ya pian ini saking pintarnya pemerintah ini juga pulang dia kata ke mall kada mempan. Dibukanya sudah
ziarah orang-orang soleh, jangan kamu terus kumpul tuh dibuka bagiannya tuh dibuka bagiannya juga. Sekiranya apa? Di andaknya kira dibuka tuh posko-posko. Sekiranya apa? Nah hendak ziarah taksim dulu. Man. Nah itu sudah orang kita la ilaha illallah. Padah kada dipaksa tapi syibih dipaksa. Syibih itu serupa dengan paksaan. Dan mudah-mudahan kita selalu dipelihara, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan zikir la ilaha illallah ini menjadi apa? Menjadi daidanah. Bila kita kebiasaan kita selalu zikir kepada Allah, contoh guru sekumpul dulu kita contohkan. Kita melihat video-video akhir di dalam akhir kehidupan sidin, bagaimana video-video akhir kehidupan sidin. Zikir kepada Allah. Sambil garing, sambil pembacaan, sambil garing, sambil. Contoh yang di zaman kita yang kita temui lagi, bahkan mungkin anum daripada bubuhan pian guru Zuhdi. Ini apa pian di video terakhir sidin sebelum sidin meninggal sana. Bayun awakna pandang dibaca, bedangdutan enggak ada, benyanyian enggak ada, zikir. Karena seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan mereka ketika mereka hidup di dunia. Ini guru Zuhdi para sudah awalnya 9 Ramadan. Iyalah. 9 enggak? Nah, 9 Ramadan. Ini malam isuk sudah mulai setarna, malam isuk sampai seminggu yang akan datang tuh di berbagai macam tempat tuh haul guru Zuhdi. Kan luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada beliau. Amin. Allahumma. Beliau orang soleh, orang yang sangat-sangat luar biasa. Jadi apa? Akhir kehidupan sidin bergoyang awak sidin mengucap la ilaha illallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semasa hidup mereka selalu zikir kepada Allah. Makanya orang yang hidup selalu dalam keadaan zikir juanya. Orang yang dalam keadaan salawat juanya. Orang yang dalam keadaan salat juanya. Orang dalam keadaan baca Al-Quran juanya wafat. Masya Allah, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah mendatang. Amin Allahumma. Karena man gala fi akhir umrihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orang yang di akhir kehidupannya mengucap la ilaha illallah akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita masuk syurga mendatang. Hadis yang ke-15, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta lawan dunia itu merupakan pungkala kalau bahasa kitanya, pungkala dari setiap keburukan. Bila sudah kita cinta lawan dunia, nah apa dunia itu? Dunia itu kullu ma siwallah. Setiap sesuatu selain Allah itu dunia ngarannya. Harta, kedudukan, pangkat, jabatan, napa? Ketampanan, kebungasan, kecantikan, keelokan dan lain-lain sebagainya itu dunia. Makanya apabila kita ujar guru kita sering berdoa diajarkan oleh baginda Muhammad, la taj'alid dunya. Jangan sampai kita jadikan dunia itu fi qulubina wa fi aidi. Jangan sampai kita jadikan Allahumma taj'alid dunya fi qulubina. Jangan sampai engkau jadikan ya Rabb dunia itu ada di dalam hati kita. Itu terus kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Amun sudah dunia ada di dalam hati kita, kita cinta sudah lawan dunia, itu luar biasa nanti akan kita dapatkan di masa ketika kita menjalani kehidupan kita ini. Karena ra'su kulli khati'ah, pungkala setiap kesalahan adalah cinta lawan dunia. Cinta lawan, makanya orang kita ini amun sudah cinta lawan dunia ini terkadang menghalalkan berbagai macam cara. Menghalalkan berbagai macam cara. Yang kata bukti orang-orang yang hendak duduk di kursi DPR padahal kada cinta dunia, ketian apa? Membayar lawan orang-orang. Yang kata pada kada cinta dunia itu. Amun kada itu gue kada kapan duduk. Nah, berarti yang dicarinya pangkat kedudukan itu karena cinta ia. Mengorbankan segala sesuatunya. Masya Allah, tabarakallah. Ngeletah. Makanya orang-orang kita ini Masya Allah, tabarakallah, kita selamat dunia akhirat. Itu fitnah akhir zaman juga seperti itu. Nah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hadis yang ke-16 terakhir. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang kada diketujui oleh manusia.
Itu surga tuh dikelilingi oleh sifat-sifat yang kadang diketujui oleh manusia. Kita ini terkadang ketujuhnya apa? Bermegah-megahan. Kita ini terkadang ketujuhnya berpoya-poya. Kita ini terkadang ketujuhnya Masya Allah tabarakallah bersombong-sombong. Itu sifat manusiawi. Tapi kalau itu kalau kita padamkan, kalau kita kalahkan, maka orang-orang kita memeniti surganya Allah Subhanahu wa taala. Huffatil jannatu bil makarih. Setiap gawian-gawian nang bertentangan lawan jiwa raga hati nurani kita, itu yang akan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa huffatin nar bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita, dengan kemauan kita. Itu tuh neraka. Makanya oleh karena itu orang-orang kita ya masing-masing lah bisa-bisa mengontrol diri. Bisa-bisa mengontrol diri, jangan sampai kita melakukan hal yang dibenci oleh Allah sehingga kita akan diletakkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hal perlu kita hindari. Huffatil jannah bil makarih. Bila kita toh selalu menuruti permintaan hati nurani kita yang bertentangan dengan syariat, maka orang-orang kita kada bakalan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sebaliknya, manakala kita kawa menahan diri kita, nafsu kita, syahwat kita dari berbuat keinginan syahwat kita tersebut, maka orang kita akan diperkenankan, dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati keindahan surganya Allah yang hakiki nanti kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillah Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.